Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat teman-teman pengangguran di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Pada sehat? Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan umumkan pemenang giveaway yang kemarin ya. Sebetulnya belum ada yang tepat sih, cuman udah ada yang mendekati alhamdulillah. Dan sekalian saya buatkan video tentang skema atau layout buat nanti, atau layout lahan buat nanti saya akan tanam yang di bawah itu dengan bibit-bibit ini teman-teman. Nah, karena pentingnya layout nggak penting-penting sekali sih, namun ini untuk catatan diri saya tersendiri. Kalau kita udah punya layout atau udah punya gambaran, nanti ketika penanaman kita nggak bingung lagi. Misalnya ini jenis Laura, nih Laura di posisi sebelah mana, ini mau kita di trellis apa kita para-para nih. Kalau udah ada gambarannya seperti ini, maaf, jatuh. Maaf, nah seperti ini. Jadi nanti mudah ya. Oh, Laura ternyata posisi di sebelah sini atau di mana. Nah, terus Gospi sebelah mana? Mau di trellis atau tak para-para. Kalau udah punya layout seperti ini, nanti juga mudah teman-teman. Kurang lebih seperti itulah alasan saya bikin layout juga, dan sekalian saya umumkan pemenang giveaway-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke layoutnya dulu. Nah, yang pertama biasanya saya membiasakan untuk menata suatu lahan yang mau saya tanami apapun, mau cabai atau tanaman apapun, saya buat skema dulu seperti ini teman-teman, supaya nanti ketika penanaman itu lebih mudah dan ya kita gak bingung lagi, yang ini mau tanam sebelah mana, jenis ini mau sebelah mana. Kalau udah kita bikin skema seperti ini atau kita bikin layout seperti ini, otomatis nanti kita tanam sesuai yang ada di gambar ini teman-teman, sesuai yang ada di skema ini teman-teman, atau di layout ini. Oke, sekarang saya akan jawab dulu untuk yang sebelah sini ya. Kemarin kan saya video di sebelah sini, dan lahan sebelah ini ada yang kosong ya. Kemarin yang ini yang full 10 meter panjangnya, ini muat berapa bibit, coba kita hitung. Ini dari nomor 1, maaf ini kita hitung 1 ya, urutannya sebetulnya di atas. Ini 1 buat para-para ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah betul, untuk idealnya betul sih, banyak yang bilang 5, karena ini jarak 10 meter, berarti idealnya jaraknya 2 meter 2 meter ya teman-teman. Kalau kebanyakan yang komentar itu kasih ya idealnya 5, emang betul teman-teman. Kalau untuk skala kita mau fokus bikin kebun di sana. Tapi di sini saya karena juga dikasih amanah ya sama rekan-rekan dan sahabat pengangguran di Tasikmalaya untuk validitas beberapa varietas. Jadi saya memanfaatkan lahan yang segini, yang ukuran 10 meter 10 meter, panjang 10 meter, lebar 3 meter, dengan mengisi semua space yang ada di lahan sebesar ini teman-teman. Jadi nggak ada lahan yang nggak tanamin anggur ya. Malahan ini juga masih banyak varietas yang belum saya kelis di sini. Nah, kita itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 untuk bagian para-paranya. Lanjut kita untuk trellisnya, yang ini metode single cordon 1. Nah 1 di sini. Yang ini metode T double cordon 2, ini juga T 3 sama 4, terus T juga 5, dan ini single cordon juga di ujung 6. Berarti 5 tambah 6 berapa?
11. Nah, jawaban yang betul itu teman-teman, untuk lahan sebesar ini atau di daerah ini saja itu muat 11 bibit teman-teman. Karena saya ini masih skala hobi lah. Disebut skala hobi. Yang penting yang pertama itu kita bisa membuahkan dan terus bisa buat validitas dulu ya teman-teman. Yang nantinya ada yang pesen bibit juga, kita nggak ragu kasihnya karena udah terbukti dan udah ada contoh buahnya dan indukannya teman-teman. Karena jangan, oh ya, tips juga buat teman-teman supaya membeli indukan itu yang sudah valid, yang sudah terbukti berbuah di indukannya ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu untuk satu lahan ini 11, dan ini berarti karena 01 bagian ini nggak ada, berarti masuk 10 bibit. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Maaf, 10, betul. Berarti masuk 21 bibit ya untuk lahan semua ini. Masuk 21 bibit teman-teman. Nah, jadi nanti sistemnya untuk bagian para-paranya saya seperti ini. Jadi nanti saya tumbuhkan dulu ke atas, tumbuh liarkan dulu, dan saya akan gunakan setiap tersiernya, atau ini metode tulang ikan ya teman-teman. Setiap tersiernya menggunakan tunas air dulu teman-teman. Seperti biasa untuk pembuahan pertama saya menggunakan tunas air dulu, dan memang ada beberapa varietas anggur yang lebih produktif menggunakan tunas air seperti Transfiguration juga pakai tunas air produktif, dan Dubos Keeping juga pakai tunas air produktif teman-teman. Bahkan kalau yang Dubos Keeping pakai matabut kurang maksimal, ada sih buah cuman kurang maksimal teman-teman. Nah, itu alasan saya pakai tunas air salah satunya. Nah, jadi nanti udah set naik ke sini, kita tumbuh liarkan dulu ke sini. Cuman tetap kita tata, kita rapi-rapi. Nah, setelah pas tengah-tengah, lalu kita break di sini. Kita titik pangkas di sini. Nah, ini titik potong lagi, titik pangkas di sini. Nah, jadi nanti sistemnya kurang lebih layoutnya seperti ini. Udah nyampe ke sini, kita pangkas. Ini juga pangkas nih. Seperti ini. Dan untuk trellisnya kita udah ada gambaran seperti ini. Nah, ini yang untuk single cordon ke sini. Ini ada lahan 1 meter berarti ya. Ini satu kolom ini ada jarak 2 meter teman-teman. Nah, ini 2 meter ya. Satu kolom ini. Ini 1 meter, yang ini 2 meter karena double cordon. Ini juga 2 meter, 2 meter. 2 3. Ini 2 meter, yang ini kosong. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk skema layout buatan saya ya, maaf jika gambarnya masih kurang paham karena ya masih belajar tentang penggambaran atau bikin layout juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuman jika ada teman-teman yang belum pernah coba bikin layout untuk skala kebun, walaupun kecil-kecilan ya teman-teman, apalagi nanti kalau skala kebun besar, harus sangat-sangat matang layoutnya, dari jenis anggurnya yang mana, terus yang genjah, yang daya tahan jamurnya kuat. Teman-teman harus lebih matang untuk skala perkebunan. Dan kalau skala hobi kan masih bisa kerawat juga di samping rumah malahan ini kan. Jadi saya memanfaatkan sistem seperti ini teman-teman. Nah, untuk list bibitnya, sebelum kan ini udah ada layoutnya ya, udah ada gambaran ini. Lalu kita list dulu bibit apa saja sih yang mau kita tanam. Nah, seperti ini. Ada berapa list nih? Ada sampai 25 list. 25 jenis bibit yang mau saya tanam di sini, dan udah ada di sini hasil dari hasil pembibitan saya sendiri sebagian, dan sebagian juga hasil dari pemberian sahabat teman-teman saudara pengangguran di Tasikmalaya. Ya, ini Kang Ridwan coba validkan aja di sini jenis ini. Alhamdulillah yang tadinya belum ada di saya, alhamdulillah udah ada.
seperti ini Sansakerta, terus Katra, Julian, Laura, terus RK, Ilaria. Kan saya alhamdulillah saya belum ada, tapi beginilah kalau kita punya saudara baik dan udah percaya kepada saya. Beliau itu menitipkan beberapa jenis atau beberapa bibit untuk divalidkan di sini atau untuk di grounding di sini teman-teman. Nah ini seperti ini kita siapkan dulu. Nah setelah kita lihat jenis atau list bibitnya, lalu kita contreng mana aja sih yang mau kita grounding di lahan ini teman-teman. Nah kalau udah kita contreng, udah cocok, lanjut kita bikin urutan nomor urut seperti ini. Nah kan ini udah kasih nomor saya ya, 1, 2, 3, 4, 5, turun ke bawah 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini dari 1 sampai 10 itu khusus untuk sistem para-para. Nah nomor satunya itu mau kita grounding apa? Nomor satunya di sini saya mau grounding jenis Harold. Terus nomor 2 jenis Livia. Terus 3 Beauty Kratsoka. Nomor 4-nya Gospi. Lanjut ke bawahnya sampai berurutan ya. Dan ini bukan semata-mata saya ngasal pakai sistem seperti ini. Maksudnya kan udah ada ini kan tuh, udah ada listnya. Yang warna merah itu apa saja, warna kuning apa saja, warna hijau dan warna hitam itu apa saja sih teman-teman. Jadi nanti ketika berbuah itu di lahan seperti ini bisa beraneka ragam atau berwarna-warni nanti si buahnya teman-teman. Seperti Harold kan hijau, Livia merah muda, Beauty Kratsoka merah bata kalau udah full matangnya, tapi pas veresinya sangat cantik. Gospi hitam, terus Dixon hijau ke merah-merahan, Taldun merah, Oscar merah ke hitam-hitaman, Pelas merah, Banana kuning, RK hijau. Jadi nanti di sistem para-para ini nggak semua saya langsung ditotalin dibuahin, karena supaya saya atur juga nanti pembuahan bagaimana caranya supaya lahan seperti ini buah di para-para itu atau dan di terilis itu nggak ada kosong lah, tetap ada. Walaupun yang ini nanti belum dibuahkan, yang ini sudah lagi berbuah, terus yang ini belum, yang ini sudah. Jadi kita atur nanti teman-teman kalau udah punya layout seperti ini, dan nanti bisa kita zigzag untuk apa, untuk pembuahannya. Misalnya mau ini dulu, makanya kita tetap, tapi untuk bibit kita coba samakan, serentakan dulu. Dan biasanya saya siapkan dulu atau treatment dulu seperti ini teman-teman. Kita pindah dulu ke polybag yang agak besar teman-teman untuk bibitnya. Nah kurang lebih seperti itu untuk sistem para-paranya. Tuh nomor 11-nya kita tanam jenis Ninel. Nah ini nomor 11 di sini Ninel. Lanjut nomor 12-nya Katra. Terus nomor 13-nya kita Ilaria masukin. Terus nomor 14-nya Sansakerta. Nomor 15-nya Transfiguration. Terus nomor 16-nya Laura. 17 Jupiter. Yang genjah-genjah, yang super genjah pasti wajib adalah seperti Jupiter, Ninel, Harold, Dixon, wajib ada ya teman-teman. Nah lanjut akademik, terus Dubos Keeping, Baikonur New, Julian teman-teman. Nah jangan lupa kasih catatan penanaman sesuai nomor urut dan varietasnya ya. Jika nanti kalau yang nanamnya orang lain, bukan kita yang bikin layout ya teman-teman. Jadi orang lain gak bingung untuk penanamannya mana aja sih nomor 1 sebelah sini mau kasih apa. Kalau nggak kita kasih nomor urut seperti ini, bisa-bisa nomor 1 yang tadinya harus Harold dikasih Julian atau Baikonur, kan nggak sesuai yang kita harapkan teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan layoutnya. Jika ada masukan, kritik dan saran, saya tunggu, dan saya berterima kasih kepada para senior kemarin yang kasih kritik dan saran. Idealnya itu Bang di 5, ada yang bilang idealnya di 7, ada bilang idealnya di 4. Ya alhamdulillah, semua saran dan kritikannya saya benar-benar apresiasi ya, sangat terima kasih untuk masukannya. Namun karena saya jelaskan lagi, ini saya itu skala hobi dan mau memanfaatkan lahan yang ukuran 10 ke 3 meter itu semaksimal mungkin untuk bisa ditanami beberapa macam varietas tuh, sampai ada 21 varietas teman-teman. Sayangkan kalau ini cuma ditanami 5, ini juga 5, dan ada space kosong buat rilis, kita nggak tanamin. Jadi saya inisiatif untuk tanami saja teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah gambaran sketsa saya atau layout saya ya teman-teman untuk lahan di bawah. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini mengedukasi dan bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.